Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz yang saya hormati juga segenap pengurus Majelis Ta'lim, terkhusus Bapak Ketua RT kita, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sahibul bait yang saya hormati, para orang tua, para sesepuh yang sama-sama berharap taufik, inayah, hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang baik ini melainkan puja, puji serta syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menghadiri majelis ilmu di lingkungan kita. Ini adalah ajang silaturahim untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Karena sesungguhnya kehidupan ini yang kita cari adalah manfaat, maslahat. Karena hidup sebentar, bagaimana kita meninggalkan kenangan yang baik buat keluarga, buat tetangga. Makanya ada suatu keterangan, kalau kita menilai seseorang, kita tanya kepada orang yang dekat dengan seseorang itu, terutama pasangannya, anak-anaknya. Kalau pasangan kita, anak kita sudah menyatakan kita adalah seorang yang baik, maka insya Allah orang lain pun akan percaya dengan kebaikan kita. Makanya terus kita belajar untuk memperbaiki diri kita, karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah diri kita menjadi orang yang baik kecuali diri kita berupaya menjadi orang yang baik. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Beliaulah manusia yang luar biasa, begitu besar jasanya sehingga menghantarkan ajaran agama yang menyelamatkan manusia dunia dan akhirat, yakni ajaran agama Islam. Walaupun melalui banyak rintangan, cobaan, tantangan yang dihadapi oleh beliau, beliau tetap tegar, istiqomah, karena meyakini di dalam kebaikan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibawa ini adalah agama samawi, agama yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Agamanya yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya Allah. Maka Nabi Muhammad terus konsisten, komitmen dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendakwahkan keyakinannya kepada para sahabat. Dan alhamdulillah perjuangan beliau luar biasa. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Islam berkembang di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita menikmati ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini jamaah rahimakumullah adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Mekah
lahir dari seorang ibu Siti Aminah. Dalam usia 6 bulan dalam kandungan, Siti Aminah sudah ditinggal oleh suaminya. Rasulullah menjadi yatim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah, dibesarkan oleh kakeknya, oleh pamannya, oleh keluarganya. Terus dengan keprihatinannya, dengan penuh kesabaran yang luar biasa, tumbuh besar Nabi Muhammad dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, sampai masa orang tua saat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sama seperti kita, cuman yang membedakan beliau dapat wahyu dari Allah. Nabi Muhammad sama punya keluarga, punya istri, punya anak. Nabi Muhammad juga sama, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, waktunya istirahat-istirahat, waktunya beliau berdakwah-berdakwah, waktunya beliau beribadah-beribadah. Tapi ibadahnya Rasulullah itu beda dengan ibadah kita. Kalau Nabi Muhammad, beliau malam hari habis waktunya untuk munajat kepada Allah. Sedikit sekali beliau tidur, hadirin. Seringkali istrinya menjumpai Nabi Muhammad dalam kondisi beliau masih dalam keadaan ruku, beliau masih dalam keadaan sujud. Sampai istrinya bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau manusia yang dimaksum oleh Allah, engkau manusia yang dijaga oleh Allah, tidak punya salah dan dosa, engkau mendapatkan jaminan sorga dari Allah, tapi kenapa engkau habiskan malam hari tidak untuk istirahat, tapi habis waktunya untuk banyak bersujud di hadapan Allah?" Jawaban Nabi Muhammad, "Afala akunu abdan syakur." Apakah enggak boleh kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin nanti di surga menjadi tetangga yang dekat denganmu." Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada sahabat, "Bantu aku untuk dirimu, diantaranya memperbanyak sujudlah engkau kepada Allah." Jadi ketika engkau banyak sujud kepada Allah, bisa dipastikan engkau akan dekat posisinya, kedudukannya nanti dalam surga bersamaku. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, minta tolonglah dengan 2 cara. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan menegakkan salat. Sabar artinya adalah senantiasa terus dia berupaya, berusaha sembari dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha berdoa. Kita sebagai seorang ayah berdoa kepada Allah, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ikhtiar kita untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang saleh, agar nanti pasangan kita, istri kita menjadi istri yang salehah. Lalu anak-anak kita pun mudah-mudahan dengan contoh ayah, dengan figur ayah yang benar-benar patut dijadikan suri toladan bagi anak-anaknya. Maka insya Allah dari mujahadahnya kita menjadi orang yang soleh, maka kita pun bisa diharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang kita harapkan nanti di saat kita sudah menghadap Allah, ada investasi yang terus mengalir kebaikannya kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bersumber contohnya dari Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad beliau berhasil menjadi seorang suami yang baik, suami yang saleh. Maka anak-anaknya pun juga subhanallah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bagaimana Siti Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang yang wanita yang cerdas, wanita yang senantiasa banyak mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau pun juga menjadi orang yang senantiasa mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Karena apa? Sumber
dari Siti Fatimah adalah memiliki ayah yang benar-benar menjadi teladan, menjadi panutan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu belajar itu tidak ada batas. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Maka kewajiban kita ini nyari ilmunya, Pak, bukan pinternya. Mengenai pinter, paham, pandai itu hak Allah. Kewajiban kita ini keluar rumah bismillah, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat hadirin orang yang mencari ilmu Allah? Yang pertama, orang yang mencari ilmu Allah, orang yang sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang duduk hadir di majelis ilmu, dia berkumpul dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan hadirin, tidak ada majelis yang disukai oleh malaikat kecuali majelis ilmu. Kalau sudah kumpul para malaikat dengan orang-orang yang ada di majelis ilmu, bisa dipastikan kalau kita munajat kepada Allah, maka doa kita akan diperkenankan oleh Allah. Sementara kita ini banyak hajat, banyak kebutuhan di dunia ini hadirin. Kita butuh selamat, kita butuh ketenangan jiwa, kita butuh kedamaian, kita butuh keharmonisan dalam rumah tangga. Maka wasilah daripada kita hadir di majelis ilmu, semua apa yang kita inginkan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis taklim juga dipenuhi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Siapa yang tidak butuh kasih sayang Allah? Semua butuh kasih sayang Allah. Alangkah bahagianya kalau hidup kita dikasih dan disayang sama Allah. Karena akhir kita dalam kehidupan pasti akan berjumpa dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, lahir dalam keadaan suci hadirin. Maka kita pun jaga kesucian ini sampai menghadap Allah. Jangan sampai kita nanti berjumpa dengan Allah, ketemu dengan Allah dalam keadaan kotor, dalam keadaan banyak dosa, banyak kesalahan. Maka itulah pentingnya dihadirkannya ibadah ini, supaya apa? Dengan ibadah maka dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berwudu hadirin, baru wudunya saja itu menggugurkan dosa yang ada pada mata kita, dosa yang ada pada setiap hembusan napas kita, dosa yang ada pada kedua tangan kita, dosa yang ada pada pikiran kita, dosa yang ada pada telinga kita, dosa ada pada kaki kita setiap melangkah. Maka anggota tubuh kita bersih dengan kita baru diawali berwudu. Apalagi kita sholat hadirin, di saat kita sujud dosa kita berguguran habis. Maka kita selesai salam, tidak cukup selesai, tapi kita istighfar kembali kepada Allah. Barangkali di dalam sholat kita ini ada kekurang khusyuan. Hadirin jujur mohon maaf ya, semua orang, ya jangankan orang awam, kadang Pak Ustadz aja lagi sholat mohon maaf ada kurang khusyuknya. Iya, naruh motor lagi mau taklim hadirin di depan masjid. Iya, jangan motor siapa yang gloprak ya. Jadi pikirannya udah kemana-mana hadirin. Iya, makanya fokus kalau mau sholat, jangan mikirin yang lain-lain. Makanya ada anjuran dari Nabi, kalau kita berangkat ke masjid, sempurnakan ikhtiar, baru tawakal. Ada seorang sahabat mau sholat Jumat hadirin, itu ontanya langsung digeletakin, gak dicancang dulu, gak diikat dulu. Kata Rasulullah, hai sahabat, itu ontamu sudah diikat belum? Ya Rasul, saya mah tawakal aja sama Allah. Apa kata Rasulullah? Ikat dulu baru tawakal. Jadi makanya hadirin kita nih harus ada usaha. Kalau naruh motor, ya kan dikunci stangnya, kunci ganda, baru doa. Begitu. Jadi jangan doa doang gitu nggak dikunci. Saya yakin aman hadirin. Ya aman orang bawah. Jadi jangan pernah hadirin jawab rahimakumullah hanya mengandalkan tawakal, tapi ada upaya, ada usaha. Sama juga kita nih ngarepin sorga gitu kan. Saya semua pengen masuk sorga, tapi harus ada usaha. Maka sholat itu usaha kita. Diterima atau enggaknya itu urusan Allah.
Allah nilai itu kesungguhan kita, upaya kita, usaha kita, itu yang dinilai sama Allah. Kayak kita nih ngaji seperti ini hadirin, ini yang dinilai oleh Allah usaha kita, ninggalin rumah gitu kan. Dari alhamdulillah pada maghrib sampai sekarang nih ya, ini saya ceramah kurang lebih jam 9 ya hadirin ya. Iya udah 2 jam kan, 2 jam sama tadi maghrib udah 3 jam coba ninggalin rumah. Iya cuman saya kayaknya ngomong jam 9 ada yang perangkat. Ya jadi saya tahu diri aja. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tahu keutamaan kita dalam ibadah seperti ini semua penggugur dosa, Pak. Kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam seperti ini, apalagi 3 jam. 1 jam itu sama dengan bersodakoh 1000 kuda untuk di jalan Allah, perang di jalan Allah. Boro-boro 1000 kuda, Pak. 1 kambing aja agak bisa kita ya. Setahun sekali gitu kan untuk korban. Itu pun masih mikir hadirin. Mohon maaf saya himbau kepada para jamaah, kalau hewan korban itu yang afdol, yang sempurna, yang bagus, yang paling mahal. Ya paling tidak yang harga 5 juta lah, yang kambing super gitu. Ya jangan yang 2 juta. Ya kan yang kurus mungkin masih ditawar. Ya Allah, itu nanti hadirin kambing yang dikorbankan itu buat kendaraan kita di akhirat. Jadi jangan sampai nanti kita malu, banyak orang itu kan giliran datang kambing kita korbannya Allahu Akbar paling kurus hadirin. Ya, jadi yang bagus lah, yang super. Baik hadirin, orang yang hadir di majelis ilmu itu sama dengan kita bertakziah sebanyak 1000 orang yang meninggal dunia, lalu kita takziah ke sana. Sama juga orang yang mengunjungi orang yang sakit, 1000 orang sakit. Jadi keutamaannya besar. Makanya rugi hadirin kalau ada taklim di Al-Kausar nggak datang, rugi Pak. Iya, rugi banget. Padahal enak kita ngaji, udah enak banget lah. Duduk gitu kan, udah ikut tahlil ya, ikut dengerin gitu, udah pahalanya sama gitu. Jadi jemaah rahimahullah, kita ikut ambil bagian. Selama ada kesempatan, ada waktu, cari keberkahan dalam majlis taklim. Bapak nanti ngerasain apa yang dirasakan, terutama tenang hidup kita dan urusannya lancar. Amin ya robbal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Maulid ini apa yang perlu kita perbanyak? Perbanyaklah membaca sholawat. Orang yang baca sholawat, insya Allah kelak nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. 50.000 tahun kita di padang mahsyar, Pak. Coba bayangin 50.000 tahun di padang mahsyar. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Tuh, berarti di dunia ini kita hidup cuma 2 jam setengah akhirat, Pak. Bahkan kemarin saya ngobrol sama seseorang yang dia menurut penelitian katanya, nih Pak, hari kiamat ini mohon maaf, kalau tanda-tandanya udah deket ini. Ya, mudah-mudahan jangan nemuin kiamat, Pak. Kalau nemuin kiamat, kata Nabi, itu dahsyat. Ya, ini udah 1445 Hijriah. Menurut penelitian katanya kurang lebih antara 1500. Ya, kita nggak bakal ketemu, Pak. Usia kita 70 tahun aja udah banyak keluhan ya. Ya kita sih yang ada mudah-mudahan sampai 100 tahun lah ya paling tidak gitu kan. Iya, kalau Pak Ustadz 120 dah. Ya, Pak Ustadz ngurusin mayat. Iya, jadi agak lama gitu ya. Tapi kan urusan Allah itu mah ya nggak ada yang tahu kematian mah. Ya kapanpun kudu siap, nggak usah ditakutin karena kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Jangan pernah ngebayangin di alam kubur bagaimana. Itu lebih indah daripada sekarang hadirin. Kayak bayi dalam perut kan nggak nyadar kayak apa rasanya nikmat dunia. Ketika keluar di dunia, ya Allah senang. Sama juga di alam kubur hadirin. Tapi ada syaratnya. Kalau pengen senang kudu bawa bekal. Nah bekalnya ini Pak kudu dilawan tuh yang ngegoda. Kita mau nyari bekal digoda nih sama setan. Mau ngaji Pak bawaannya berat banget. Apalagi duduk pengajian Pak, beda sama duduk di organ tunggal. Iya, duduk di pengajian Pak, selonjor kanan, selonjor kiri, tengok kanan, tengok kiri. Ya, tapi saya lihat jamaah Al-Kausar istiqomah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah terus kita mencintai alim ulama, mencintai majelis ilmu, duduk banyak zikir sama Allah.
Itulah tanda-tanda orang yang diperhatiin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita orang tuanya sudah memperhatiin urusan Allah, nanti anak cucu kita diperhatiin urusannya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Makanya jangan khawatir hadirin. Udah warisin kebaikan aja buat anak cucu. Warisin. Pokoknya mah kita nabung amal baik. Kalau kita banyak sibuk amal kebaikan, nanti anak cucu kita pasti bakal ketemu kebaikan. Nah kita nih ngerasain kenapa kita dapat kebaikan. Yakin orang tua kita dulu nanam kebaikan buat kita. Kakek, nenek, uyut kita nanemin kebaikan. Makanya kenapa Rasulullah nganjurin, kalau nanti Dzul Korban ada rezeki, yuk niatin tuh korban buat nenek kita. Niatin korban buat orang tua kita. Termasuk nanti badal. Kalau Bapak sudah haji, Bapak berangkat umroh, niatin ya Allah, pahala umrohnya buat kakek nenek saya, buat uyut saya. Maka diterima amal ibadahnya, dan itu membuat bangga dan senang kakek nenek uyut kita. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan panjang umur dalam kesolehan, disehatkan lahir dan batinnya oleh Allah, dimurahkan rezekinya urusannya, dan disukseskan dunia dan akhiratnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda ya fi ni'amika fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waj'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah SAW, khususan almarhum min ahli bait al-maghfirah, min ahli hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi hab lana minas salihin hasil maqasidana bil khair ya Allah fi dini wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah was sihah ya Allah wa salamah ya Allah fi din wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.